Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya ingin memberikan kita satu perenungan singkat yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yang bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, pada saat ini saya akan memberikan kita tema yaitu gaya hidup orang percaya. Seringkali kita melihat orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya hidup yang mewah, ada yang memiliki gaya hidup sederhana, bahkan ada juga gaya hidup yang hanya bertujuan untuk bersenang-senang. Nah, kebetulan pada saat ini saya ingin membahas tentang gaya hidup orang percaya kepada Kristus. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus sendiri untuk orang-orang yang ada di jemaat Tesalonika, di mana dia mengirim nasihat-nasihat untuk jemaat di Tesalonika agar orang-orang di jemaat Tesalonika mereka itu mampu ketika mereka menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, mereka mampu melewatinya itu dengan gaya hidup yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Nah, mari kita melihat ada beberapa yang Rasul Paulus tekankan di sini. Yang pertama yaitu bersukacita. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah bersyukur. Rasul Paulus bukan hanya sekedar dia menulis, tetapi dia juga sudah melakukannya terlebih dahulu. Di saat dia merasa tertekan, di saat dia merasa kesusahan, banyak pergumulan yang dialami, dia melakukan ketiga hal ini. Dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah sukacita. Bersukacita apakah hanya sekedar tertawa-tertawa? Tentu tidak sama, memang hampir sama. Ya. Kenapa saya bilang tidak sama? Karena kebanyakan orang tertawa tidak murni tulus untuk sukacita, tetapi banyak orang mereka tertawa hanya karena mengejek orang lain atau tertawa di atas penderitaan orang lain, dan itu bukan sukacita yang dimaksud Rasul Paulus di sini. Banyak juga orang yang tertawa-tertawa terus. Nah, ini biasanya kita menemukan orang-orang ini biasa di rumah sakit jiwa karena mereka itu memiliki gangguan mental di jiwa mereka. Nah, apa sukacita yang dimaksud dari firman Tuhan ini? Nah, sukacita ini ada dua macam. Yang pertama adalah sukacita tawaran dunia. Tawaran dunia hanya sesaat. Kebahagiaan hanya sementara yang dilakukan, yang dirasakan selama ada di dunia ini. Tetapi sukacita dunia ini memiliki akibat, yaitu yang akan membawa sebuah kehancuran di dalam diri sendiri. Yang kedua adalah sukacita tawaran Tuhan. Nah, sukacita ini merupakan sukacita yang kekal, yang abadi, di mana seseorang memiliki pengharapan, seseorang yang optimis ketika menghadapi situasi apapun dan kondisi apapun, dia mampu bersukacita di dalam Tuhan. Dia mampu melewati setiap pergumulan, setiap persoalannya tanpa mengeluh, tanpa merasa tidak mampu, tanpa putus asa, tetapi dia memiliki pengharapan penuh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu adalah salah satu komunikasi atau salah satu cara kita untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Kebanyakan orang lupa berdoa kepada Tuhan ketika mereka merasa capek, ketika mereka sibuk, mereka lupa waktu-waktu berdoa kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa doa itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu merupakan relasi kita sebagai manusia kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika relasi kita baik dengan Tuhan, maka kita bisa menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang melupakan akan hal itu. Ketika mereka sibuk dalam pekerjaan mereka sibuk dalam hal-hal yang mereka lakukan, mereka lupa akan waktu-waktu mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, pada firman Tuhan ini, Rasul Paulus menekankan
menekankan bahwa berdoa itu salah satu hal yang sangat penting antara kita dengan Tuhan. Sebagaimana seorang anak berkomunikasi dengan seorang bapak, kita sebagai anak, Tuhanlah adalah bapak kita satu-satunya. Nah, ketika kita menyampaikan keluh kesah kita, terkadang kita merasa bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Nah, dalam hal ini banyak orang yang merasa putus asa ketika doa-doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan tidak terjawab. Nah, saya mau mengatakan bahwa jangan putus asa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita meminta kepada Tuhan tidak langsung dikabulkan, karena itu butuh proses di mana Tuhan melihat sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Apakah hanya di saat kita meminta, membutuhkan, disitulah kita berdoa kepada Tuhan, atau kita terus-menerus berdoa? Tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tetaplah berdoa, yang artinya dalam situasi, dalam kondisi apapun kita tetap berdoa. Dan banyak orang mereka berdoa hanya ketika mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Setelah Tuhan mengabulkan, maka mereka lupa untuk berdoa lagi kepada Tuhan. Waktu-waktu yang getol untuk dilakukan kepada Tuhan, mereka lupa karena mereka fokus dengan yang sudah Tuhan berikan. Mereka lupa bahwa ketika mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan apa yang mereka minta. Mereka lupa bahwa pemberi itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, pada saat ini mari kita belajar bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting ketika kita menyampaikan isi hati kita, ketika kita menyampaikan keluh kesah kita, memberikan permintaan kepada Tuhan. Dan jangan hanya di saat kita membutuhkan. Ketika kita sudah tidak butuh, maka kita juga harus tetap melakukan doa-doa kita kepada Tuhan, ya. Ingat bahwa doa itu merupakan salah satu komunikasi dan relasi kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersyukur. Nah, bersyukur dalam segala hal. Seringkali kita bertanya, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kenapa kita harus mengucap syukur selalu di dalam Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita itu tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, di dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di saat kita memiliki kehidupan yang enak, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saya bisa memiliki kehidupan yang enak saat ini. Tetapi bagaimana ketika semua itu berbalik? Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak enak untuk dijalankan. Bagaimana kalau kita menghadapi tekanan? Bagaimana kalau kita menghadapi sakit penyakit? Bagaimana kalau kita menghadapi pergumulan? Apakah kita mampu bersyukur di dalam Tuhan? Nah, pada saat ini Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, dalam hal apapun, dalam situasi apapun harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan hanya di saat senangnya aja kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dalam zona yang tidak enak, apakah kita mampu bersyukur kepada Tuhan? Rasul Paulus menekankan harus bersyukur. Dalam keterbatasan sekalipun harus bersyukur. Karena apa? Semua yang boleh terjadi, semua yang boleh kita alami, Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan punya tujuan untuk mengajari kita bagaimana kita untuk mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala hal. Nah, dari firman Tuhan ini saya ingin membagikan ketiga hal ini. Yang pertama tadi adalah bersukacita, yang kedua berdoa, dan yang ketiga bersyukur. Di mana dalam situasi yang kita hadapi mungkin ada di antara teman-teman yang boleh mendengarkan renungan ini mengalami tekanan, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak persoalan hidup. Kiranya boleh memberkati teman-teman. Ingat bahwa kalian tetap bersukacita, kembali kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan keluh kesah kalian melalui doa kalian, dan tetap bersyukur. Apapun yang boleh kalian lewati, kalian harus tetap bersyukur. Nah, lewat firman Tuhan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.